Power on, pairing. Baik, teman-teman yang saya banggakan, ini sahabat-sahabat yang sangat kental ini ya. Aduh, yang melentikan nama siapa nih? Ya, kan ada Kapten Firman, ada wow teman-teman akrab tapi ya kalau wajah nggak akan lupa. Mari kita lanjutkan pertemanan kita melalui YouTube channel Isak Suhandoyo ya tentang bedah buku manajemen. Pertemuan yang ke-9 yaitu tentang surat-surat dokumen kapal. Ini sangat menarik ya bagi nautika maupun teknika wajib mengetahuinya. Baik, semangat pagi teman-teman, teman-temanku semua. Sehat-sehat, sehat adalah sangat berharga untuk pagi-pagi. Teman-teman seprofesi, maritim, di kapal, di laut, di darat, kantor, di diklat yang nggak bisa kami sebutkan ya. Kantor itu maksudnya di instansi yang terkait dengan maritim yang sangat kami banggakan sesuai ketentuan SOLAS dan STCW. SOLAS adalah mengenai kapalnya yang harus sesuai performanya layak laut, dan STCW adalah performa kita sendiri. Tentunya yang sangat ketat sesuai Undang-Undang Nomor 17 2008 dan amandemen 2010 ya, STCW amandemen. Nanti kita akan singgung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin kembali saya memperkenalkan bagi teman-teman yang belum kenal ya. Saya adalah mantan chief engineer, juga pensiunan BUMN, perwira pelayan niaga, marine spesialis, dosen pelayaran, marine surveyor, dan penulis buku ajar maritim Indonesia. Semuanya saya geluti dengan senang hati, walaupun menyita waktu banyak ya. Bedah buku ya, yang kita maksud adalah tentang buku budaya manajemen keselamatan keamanan pelayanan maritim. Dalam hal ini ya maritim ini bisa mewakili seluruh aspek tentang kapal. Nah, kita ya, buku yang biru ini, kalau yang manajemen perawatan kapal belum kami kupas, belum dibedah. Dan itu sangat padat sekali, karena itu mencapai 20 halaman. Ya, cukup padat. Manajemen keselamatan keamanan pelayanan maritim di sini bab 10, 9 atau modul 9. Nanti habisnya di modul 14. Selanjutnya ganti buku yang lain lagi. So kita mengenal ya. Kalau bicara kapal tentu mengenal hukum charter ya, keterkaitan dengan charter, konsumen ya, surat-surat jaminan kapal, bill of lading, sertifikat mandatori tentang kapal. Ini sangat penting sekali dan tidak bisa terlepas dari itu ya. Walaupun kapal milik juga harus memenuhi sertifikat lengkap tentang kapal. Baik, kembali kita ke alma mater ya. Biar gimana pun ilmu yang saya dapat dari 3 sekolahan ini. Jadi tidak bisa lupa dengan ibu kandung profesi kita, ya, PEL di Semarang, STB Jakarta, masih di Ancol itu ya.
dan GIP yang kami banggakan. Dokumen muatan kapal charter. Kalau kita mengenal sedikit, saya pun juga masih belajar tentang hukum charter. Walaupun di perusahaan yang kedua selama 16 tahun tentang kapal-kapal charter. Maaf, batuk. Ya, ini musim pandemik, masa pandemik COVID-19, selintas kalau batuk berarti hati-hati ya, flu hati-hati, demam hati-hati, jaga kondisi sama seperti kita menjaga kondisi kapal, yaitu di cover dengan hukum charter. Perusahaan minyak raksasa memiliki dokumen sendiri seperti Shell Tanker, Period Time, Texmaco, Time, dan berapa ya. Selain hukum internasional, mereka juga punya kode etik hukum perusahaan itu sendiri. Konsumen diterbitkan oleh kapal yang terkait dengan perjanjian charter. Tentu detailnya kalau dari sarjana hukum ya, atau teman-teman notik teknik tata laksana yang mempelajari mendalami hukum, ya ini penting sekali. Jadi apapun judulnya yang terkait dengan peraturan, regulasi, persyaratan, itu penting diperdalam. Saya tidak memperpanjang tentang konosemen, tetapi ya selintas teman-teman bisa membaca ya. Jangan sampai kata konosemen, nah saya pun keseluruh konsumen ya, beda ya, konosemen yang diterbitkan oleh kapal yang merupakan perjanjian charter waktu. Jadi setiap top manajemen itu ya kapten, KKM, -1, -1, paling sedikit harus mengenal perjanjian charter waktu. Sehingga nilai kapal itu bisa kita prediksi ya. Kapal misalnya 10.000 ton, tapi kapal baru itu charternya bisa sampai 20.000 US dollar per day ya, per hari. Tapi kalau kapal itu sudah 15 tahun ya mungkin separuhnya 10.000 ya. Ada dua satuan yang sangat terkenal yaitu deadweight tonnage ya, itu satu kapal. Kemudian yang kedua horsepower mesin induk. Tapi yang ketiga adalah tahun umur dari kapal ya. Nah, selanjutnya yang keempat, kelima dan seterusnya itu adalah performance kapal itu ya. Ini sangat penting. Itu diikat dalam konosemen yang diterbitkan oleh kapal. Kita bisa melihat ada time charter, bareboat charter. Bareboat charter ini selintas adalah kita charter kapal bodong ya, dan seluruh isi kapal itu dicatat apa adanya. Ada yang rusak, ada yang betul, terserah yang mencatat mau memperbaiki apa enggak. Paling tidak waktu dikembalikan lagi harus kondisinya minimal sama dengan sebelum dicatat. Jadi kalau ada yang banyak perbaiki ya keenakan yang punya kapal ya. Time charter ya ini yang paling umum dipakai kapal-kapal ya, time charter ya itu nanti kita charter kapal yang sesuai penilaian kita, yaitu kapalnya juga apa adanya, tetapi kita pencatat hanya dibebankan tentang pemakaian minyak bahan bakar dan air tawar dan mungkin running store ya, itu pun sesuai perjanjian dengan pemilik kapalnya. Di pencatat dengan pemilik bisa menambah, mengurangi apa yang disyaratkan ya. Termasuk sertifikat bisa juga dikerjakan oleh pencatat atau pemilik kapal. Ini memang unik sekali ya dalam hal perjanjian itu.
setiap klausul mempunyai makna yang sangat dalam. Oleh karena itu dalam perjanjian setiap klausul harus dipelajari bersama. Ya, konsumen menurut kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 505, nakoda berhak menerbitkan ya, konsumen kecuali jika ada orang lain yang ditugaskan untuk itu. Nah ini sehingga keagenan atau sebelum ditandatangani perlu diperhatikan hal berikut, bentuknya, tanggalnya, resi maling, jasa tambahan, uang tambangnya berapa, jika didata dan seterusnya ya. Ada yang terkena peraturan hegionisbah ya. Rules ya, rules itu peraturan atau regulasi. Saya memang harus belajar lebih dalam kalau memang mau mendalami tentang hukum charter. Ya. Tapi sebagai pengetahuan umum ya, walaupun saya orang muslim wajib mengenal nama-nama ini ya. Ya kita bisa melihat ada appearance, good order and condition ya. Kemudian quality and condition unknown, the state to contain ya, under protect. Ya. Masuk protes-protes masuk dalam klausul tertentu. Surat-surat jaminan, kata-kata di judulnya ya, surat jaminan. Jadi kedua belah pihak mempunyai jaminan. Di keluhan itu sebelum ditandatangani bersama, jaminan apa dari pemilik kapal dan jaminan apa dari penyewa kapal, ya, pencatat. Termasuk asuransi juga dimasukkan dalam siapa yang bertanggung jawab asuransinya atau apabila terjadi lain-lain, kecelakaan, keselamatan, keamanan, ini sangat penting ya. Kategori bahayanya, mari kita simak, yaitu fisik atau fisikal, unsur kimia, chemical ya, fisiologi, ini ada fisiologi juga, kejiwaan ya, dari keadaan kapal itu, radiasi atau radiation, biologi ya. Ya, terus terang bagi yang memperdalam atau mengenal kapal juga inilah bagian-bagian yang perlu kita pelajari sedikit. Bill of Lading ya, BL. Ini sangat terkenal kalau setiap kapal, apalagi kapal kargo mesti bicara Bill of Lading. Nah, selain terdapat konsumen yang di atas, ya, juga Bill of Lading ini dapat diperdagangkan. Negotiable BL. Konsumen terbagi dalam konsumen bersih, ya, atau clean BL tanpa syaratan. Ini isinya lebih dalam, kita nggak sebut, judulnya aja, ya, supaya teman-teman tahu ada konsumen catat, ya, yaitu full bill of lading, konsumen pengapalan, konsumen penerimaan. Nah itu bill of lading itu seperti surat berharga juga. Nah, setelah tanda tangani bisa diperdagangkan. Konsumen gabungan dan konsumen terbuka. Syarat utamanya atau disebut paramount clause ya, menyatakan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam KUHD, syarat kasatoria berdasarkan penetapan tentang keterikatan pihak pengapal maupun penerima. Akan ketentuan konsumen sekalipun bertentangan dengan kebiasaan lokal. Nah ini ya, sekalipun bertentangan ini nanti diuraikan di dalam klausul itu apa aja. Syarat New Jason ya, merupakan syarat yang dimasukkan ke dalam konsumen dari kapal yang berlayar dari dan ke Amerika Serikat. Ini pun sesuaikan dengan daerahnya ya. Kalau kapal yang tujuan ke Amerika Serikat itu mempunyai persyaratan khusus.
Dulu tahun 78 waktu belum ada SCCW, kapal Pertamina banyak sekali yang ke Amerika juga, karena nggak boleh turun, ya karena mempunyai persyaratan khusus. Berlayar 1 bulan di sana 3 hari, nggak boleh turun, balik lagi 3 bulan kita nggak melihat pulau, kira-kira gitu ya. Inilah ya saya katakan kehebatan pelaut-pelaut yang lain jauh dan samudra lagi ya. Saat menghadapi typhoon, naik ekornya aja kalau bisa kapal yang bukan kapal cepat bisa terbalik. Itu ekornya typhoon sekitar 200 mile, masih sangat berbahaya. Sertifikat mandatori. Kata mandatori ini sangat penting ya buat teman-teman. Mandatori apa aja? Sertifikat mandatori adalah yang berkaitan dengan tadi kelautan, tentang ini kita tutup ya, tentang kelautan kapal yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi. Dari kapal tersebut yang mana sertifikat ini menjadi sangat penting, sangat penting tambah sangat, karena secara berkala harus dilakukan pembaruan sertifikat melalui pemeriksaan yang teliti, ya sangat teliti, ini tambah lagi pakai sangat lagi, ya ini bentuknya bisa dikasih warna ini sangat ya, kata-kata sangat baik secara triwulan, 6 bulan, tahunan, 2,5 tahun, 5 tahun sekali. Ini adalah sertifikat yang diterbitkan oleh kelas ya maupun dari pemerintah. Jadi teman-teman untuk top manajemen sekali lagi para nakoda ya, KM Malim 1 ya atau engineer chief officer itu bertiga ini harus punya catatan atau report tentang sertifikat tersebut, dibuatkan list ya, bahkan ditulis kolom pertama ya terbitnya kapan, kemudian valid sampai tahun berapa. Nah, kemudian kolom berikutnya ada expire-nya. Sebab satu sertifikat ini expire bisa membuat kapal itu tidak layak laut dan ditahan oleh sah bandar. Apalagi health classification ya, satuannya hari juga. Jadi bukan bulan depan, hari ya. Machinery classification ini waktunya dok harus dua-duanya ini menjadi mandatori. Laporan survei klasifikasi ya, semua laporannya banyak sekali. Mari kita lihat ya, tentu semua sertifikat itu selain untuk menjaga kelayak lautan kapal, juga menjaga regulasi yang untuk kapal itu sendiri, baik berdasarkan SOLAS maupun Kolrek maupun Inmarsat dan banyak sekali, termasuk SCCW juga ya untuk kru kapalnya. Kita bisa lihat satu persatu, saya sebutkan aja. Nationality Certificate, ini permanen ya. International Tonnage, ini juga permanen. Pemasangan tanda selar surat laut, ini juga permanen. Yang di bawahnya enggak nih. Shipping manning ya, seperti jumlah kru di kapal. Accounting Authority, Cargo Ship Safety Construction, Cargo Ship Safety Equipment, Cargo Ship Safety Radio. Nah ini ya, semuanya pakai safety. Lalu bicara di kapal, semuanya pakai safety. Ya. Kemudian International Oil Pollution Prevention, IOPP ya, International Load Line, Ship Radio Station License ya, ini insurance, other finance security, dan seterusnya. Saya bisa mengenal jumlahnya cukup banyak. Yang saya tulis di sini 25. Safety Management System ya. Ini semua perusahaan harus punya. Ini bukan ISM Code ada di bawahnya. International Safety Management Code. Kalau ini penerapannya ya. Tapi untuk safety management system itu semua perusahaan harus punya. Itu masuk salah satu persyaratan tender. Nggak punya ya nggak usah ikut.
ya, perusahaan apapun. International Ship and Port Facility Security (SPS). Nah, ini mulai tahun 2004 berlaku ya. Saya juga sebagai auditor, ya inspektor dan auditor ya. Juga nomor 14 tadi, Asim Code. Kemudian yang ke-16 nota survei status ya. Itu penting ya. Di rating exception. Masuk ini surat tikus bisa membuat kapal tahan. Kemudian deletion, inflatable life raft ya, saya mengingatkan untuk inflatable life raft harus periksa betul-betul, jangan hanya platnya yang diganti, isinya nggak diperiksa. Masuk fire extinguisher ya, itu apar-apar pemadam api ringan, itu diisi betul-betul. Maaf kata yang di darat yang memalsukan kadang nggak ikut bertanggung jawab. Tetapi di pihak kapal harus teliti. Juga di pihak anggota atau staf di Sabandar ya. Karena keselamatan itu juga dikontrol oleh Sabandar. Jangan sampai apar alat pemadam api ringan itu kosong atau mungkin diisi apa gitu. Ternyata isinya kosong ya. Ini menyangkut nyawa. Satu aja apar yang standby di tempat kejadian bisa memadamkan api. Atau sebaliknya ternyata barangnya tidak benar, ya bisa membunuh jiwa manusia. Kemudian kren dan operator ini memang ada sertifikatnya ya, baik pelaku yang menjalankan kren, juga lotes dari kren. Krennya sendiri harus ada sertifikat lotes. Misalnya muatnya 10 ton ya jangan sampai lebih ya. Operatornya juga harus mempunyai sertifikat untuk terutama yang di perminyakan atau di offshore. Jasa dan susunan perwira kapal ini sesuai SPDW amandemen 2010 satu pun tidak bisa ditawar ya, harus lengkap. Inilah keistimewaan kapal, keistimewaan kru kapal atau SDM pelaut ini sudah saya katakan 99% sudah mematuhi regulasi IMO. Jadi ya pemerintah dalam hal ini ya saya mau bilang sudah terlambat tapi enggak, karena harus dibicarakan persyaratan yang luar biasa ya, persyaratan internasional ini untuk standar salary teman-teman SDM pelaut khususnya, karena untuk pekerja yang paling rendah pun dia harus mempunyai 8 sampai 10 sertifikat. Ini ya, itu dalam mutlak. Kalau untuk perwira itu sekitar 15 sertifikat untuk orang mesin. Untuk orang dek itu bisa mencapai 18-20. Ini betul-betul sangat serius. Baik untuk perwira muda, perwira madya maupun perwira utama. Jadi untuk yang berijazah kelas 5, ANT maupun ATT, 4, 3, 2, 1, master, semua harus lengkap sertifikatnya. Buku sijil kapal ini untuk menunjukkan kru yang ada di kapal. Buku pengesahan nahkoda, nah ini juga ya. Buku kesehatan kapal. Ini minim nih 25 nih kapal yang besar. Bisa sampai 30 lebih itu yang dialami. Mari kita lihat sertifikat dan dokumen kapal dan dibuat list ya seperti ini. Diberikannya kapan isutnya, kemudian tanggal ya berlaku dan masa tidak berlakunya. Ini ya terserah bagi teman-teman semua ya, top manajemen khususnya harus memiliki daftar. Ya. Kalau bisa ya dan anak sekarang canggih-canggih, kalau udah expire warnanya merah semua, satu row ya, itu dibuat supaya belum lihat tanggalnya sudah tahu kalau itu udah expire. Nah ini jawabannya ya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya harus dipenuhi. Kalau sertifikat
tidak bisa ditawar. Nah, sudah cukup 4 ini, udah 20. Ya, kalau berpikir terus ya ada artinya. Jawabannya dikembalikan kepada pemilik kapal, mau kapalnya layak laut apa tidak. Yang kedua, jawabannya disampaikan kepada biro klasifikasi yang tiap tahun dibayar untuk periksa kapal sampai minimum selama 25 tahun, kecuali ganti kelas ya. Pertanyaannya lagi, jawabannya lagi adalah teman-teman kita dari Sabandar dan stafnya. Saya Sabandar bukan orang kapal, tapi harus memiliki staf yang mantan orang kapal, nautika maupun teknika. Jadi tidak cukup hanya mengetahui kapal aja. Kalau yang sudah pernah di kapal, walaupun dia titik 4, AET 4, minimum tinggal nambah ilmu manajemennya saja. Ini keluhan di mana-mana, saya sebagai dosen 20 tahun ya, mengajar tentu banyak yang saya tampung dan yang berhubungan dengan pelajaran dan layak latan kapal ya saya wajib atau merasa terpanggil untuk menyampaikan hal tersebut. Ya. Mari, ini agak tepat modul 9 akan masuk modul 10. Dalam teori modul ini paling tidak kita mengenal judul-judulnya. Bila Anda akan meneruskan ke 9, ya paling tidak nama-nama tadi dihafal ya. Pendalamannya nanti akan diteruskan kemudian. Silakan tekan tombol subscribe dan tanda like. Bahkan kalau ada yang tertarik tentang hukum dan sertifikat kapal boleh di-share ya. Karena ini memang harus diketahui oleh para top manajemen kapal maupun top manajemen di kantor dan semua yang terkait. Sertifikat satu saya sudah punya pengalaman, gara-gara satu aja kapal ditahan Sabandar. Kita ngotot pun ya kita salah, kenapa expired. Itu menjadi pelajaran kami ya. Oke, salam sehat, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita akan masuk di modul 10. Sekali lagi terima kasih sudah selesaikan bab 10 ini, 9 ini, ke 10.